Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Irma Hubi. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi tentang status dan peran sosial, di mana materi ini merupakan materi dalam mata kuliah sosiologi. Seperti yang ditampilkan pada slide yang pertama, dikatakan bahwa status dan peran merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat seperti dua aspek dari hal yang sama. Aspek yang pertama yaitu status lebih menunjukkan aspek statis dari seseorang, yaitu tentang di mana tempatnya di dalam masyarakat. Artinya, status juga merupakan posisi atau kedudukan seseorang di dalam suatu kelompok masyarakat. Aspek yang kedua yaitu peran lebih menunjukkan aspek dinamis dari orang yang bersangkutan, yaitu apa yang harus dilakukannya dalam hidup sosial kemasyarakatan. Peran juga meliputi seperangkat harapan dan perilaku atas status sosial seseorang. Yang pertama yaitu status atau kedudukan. Status sosial merupakan posisi, status atau kedudukan seseorang di dalam kelompok masyarakat secara umum yang berhubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Status atau kedudukan sosial meliputi lingkungan pergaulan, harga diri, dan juga meliputi hak dan kewajiban. Jenis-jenis status sosial. Menurut Ralph Linton, status sosial digolongkan atas 3, yaitu ascribe status, achieve status, dan juga assign status. Yang pertama, ascribe status merupakan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diwariskan atau diperoleh dengan sendirinya tanpa membutuhkan usaha khusus untuk meraihnya. Contohnya yaitu status anak bangsawan akan mendapatkan gelar kehormatan dari masyarakat karena mendapatkan status yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Contoh lain yaitu status sebagai seorang anak laki-laki ataupun status sebagai seorang anak perempuan, di mana status ini didapatkan sejak lahir dan tergolong dalam status berdasarkan jenis kelamin. Adapun contoh yang lain yaitu status sebagai seorang bapak ataupun status sebagai seorang anak, di mana penggolongan ini termasuk dalam status dalam keluarga. Yang kedua yaitu achieve status. Achieve status merupakan status atau kedudukan di dalam masyarakat yang diperoleh melalui berbagai usaha, perjuangan, dan pengorbanan untuk dapat meraihnya. Contohnya yaitu di dalam pendidikan, di mana untuk dapat memperoleh gelar sarjana, maka harus terlebih dahulu menjalani perkuliahan. Contoh lain yaitu di dalam bidang ekonomi, di mana terdapat kepala perusahaan atau direktur, atau juga terdapat posisi sebagai CEO. Terdapat juga contoh dalam bidang yang lain yaitu dalam bidang politik, yaitu sebagai ketua partai, di mana semua status dan kedudukan tersebut membutuhkan berbagai usaha, perjuangan, dan juga pengorbanan untuk dapat meraihnya. Yang ketiga yaitu assign status. Assign status merupakan status atau kedudukan di dalam masyarakat yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa di dalam pembangunan suatu masyarakat. Contohnya yaitu gelar kepahlawanan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa untuk membangun suatu masyarakat atau suatu bangsa. Dan juga terdapat penghargaan Nobel, yaitu penghargaan yang khusus diberikan kepada individu atau organisasi yang telah berjasa di dalam bidang sains ataupun telah berjasa dalam menciptakan perdamaian. Selanjutnya, konflik status atau konflik kedudukan. Dalam kehidupan masyarakat sering timbul pertentangan yang dialami seseorang sehubungan dengan status yang dimilikinya. Konflik status yang muncul di dalam masyarakat antara lain konflik status individual, konflik status antar individu,
dan konflik status antar kelompok. Konflik yang pertama yaitu konflik status bersifat individual. Merupakan konflik status yang terjadi dalam dirinya sendiri, yaitu konflik yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Contohnya adalah seorang wanita yang harus memilih antara karir ataukah menjadi ibu rumah tangga. Tentunya di dalam pemilihan dan juga status yang akan dipilihnya nanti, terdapat tentunya konflik yang dirasakan dalam batinnya sendiri. Apakah ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya ataupun ia menentukan pekerjaannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, contoh yang tergabung dalam status bersifat individual, konflik yang bersifat individual, contohnya konflik yang dirasakan seorang siswa SMA ketika harus memilih antara keinginannya sendiri untuk bekerja ataupun menuruti keinginan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah. Semua konflik-konflik ini tergolong dalam konflik status bersifat individual. Konflik yang kedua yaitu konflik status antar individu, di mana konflik ini merupakan konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain yang disebabkan oleh status yang dimilikinya. Contohnya adalah perebutan warisan antara dua anak di dalam keluarga. Konflik yang ketiga yaitu konflik status antar kelompok, di mana konflik ini terjadi di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh suatu departemen bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh departemen lain. Yaitu seperti Dinas Pekerjaan Umum atau DPU yang memiliki tanggung jawab terhadap jalan raya, terkadang terjadi konflik dengan PLN atau perusahaan listrik negara yang melubangi jalan ketika membuat jaringan listrik baru. Selain itu juga terjadi konflik dengan Telkom karena merusak jaringan telepon. Dan juga terjadi konflik dengan PDAM karena membocorkan pipa air. Maka keempat institusi ini akan saling berbenturan di dalam melaksanakan status dan kedudukannya masing-masing. Yang kedua, peranan atau roles. Peran sosial atau sosial merupakan pelaksana hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Menurut Surjono Sukanto, peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, maka norma-norma kebudayaan pun dipelajari. Contohnya yaitu Bapak Effendi yang berstatus sebagai seorang bapak. Kemudian, ia juga memiliki peran sebagai ketua RW. Maka di dalam menjalankan peran-peran tersebut, ia harus dapat menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan semaksimal mungkin, yaitu diantaranya peran untuk membantu warga mengurus KTP, ataupun peran mengikuti ronda malam, dan juga peran ketua RW yaitu memimpin rapat RW. Fungsi peran sosial. Fungsi peran sosial yaitu yang pertama, peranan yang dilakukan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat. Yang kedua, peranan yang dilakukan seseorang dapat digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu di dalam masyarakat. Dan peran yang ketiga yaitu peranan yang dilakukan seseorang merupakan sarana aktualisasi diri. Peranan yang pertama yaitu peranan yang dilakukan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat. Contohnya yaitu peran seorang ayah ataupun peran sebagai seorang ibu. Peran yang kedua yaitu peranan yang dilakukan seseorang dapat digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu di dalam masyarakat. Contohnya yaitu peran sebagai dokter, peran sebagai perawat, sebagai pekerja sosial, dan lain-lain. Peran yang ketiga yaitu peran yang dilakukan seseorang merupakan sarana aktualisasi diri. Contohnya yaitu seorang pria yang berperan sebagai seorang bapak dan juga sekaligus berperan sebagai seorang suami.
ataupun seorang wanita yang berperan sebagai seorang ibu dan sekaligus juga berperan sebagai seorang istri. Cakupan peran sosial. Yang pertama, peran sosial meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Seperti yang kita lihat pada tampilan slide, contohnya terdapat seorang pemimpin di mana ia harus senantiasa menjadi panutan dan suri teladan dari para anggotanya, sebab di dalam diri pemimpin tersebut mengandung aturan-aturan dan norma-norma yang sesuai dengan posisinya. Cakupan peran selanjutnya, yaitu peran sosial merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat. Contohnya seorang guru ataupun tokoh-tokoh agama, di mana mereka semua harus senantiasa dapat bersikap bijaksana, sabar, baik hati, membimbing serta menjadi panutan atau teladan bagi orang lain. Yang ketiga, peran sosial dapat digolongkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Contohnya peran sebagai suami istri, peran sebagai karyawan, ataupun peran sebagai pegawai negeri. Merupakan peran-peran di dalam masyarakat yang membentuk struktur atau susunan masyarakat. Di dalam melaksanakan berbagai peran dalam masyarakat, seseorang dapat mengalami konflik peran atau role conflict. Hal ini disebabkan karena seseorang menjalankan beraneka ragam peran sehingga terjadi benturan ataupun gesekan-gesekan antara peran yang satu dengan peran yang lain. Contoh dari role conflict ini yaitu seorang bapak, yaitu Bapak Antonius, ia memiliki lebih dari satu peran. Di mana di saat yang bersamaan, dia memiliki peran sebagai seorang ketua komisi DPR, juga sebagai ketua partai politik, sekaligus juga sebagai anggota DPR atau MPR. Di sisi lain, ia harus menjadi sosok ayah bagi anaknya Billy dan harus juga bertanggung jawab sebagai posisinya yaitu suami dari Veronica. Dan satu lagi, ia menjabat sebagai ketua RW. Jadi, di antara beberapa peran dan status yang dimiliki oleh seorang Bapak Antonius, dapat terjadi role conflict. Selain itu, contoh lain yaitu seorang polisi ketika berhadapan dengan pelanggar aturan lalu lintas yang adalah anaknya sendiri, tentu saja polisi itu akan mengalami konflik peran. Apakah ia akan berperan sebagai seorang polisi atau aparat negara yang menegakkan aturan, ataukah ia akan berperan sebagai bapak terhadap anak kandungnya sendiri? Tentunya semua keputusan terhadap status dan peran tersebut diserahkan kepada individu masing-masing, manakah yang akan dipilih sebagai status dan peran yang didahuluinya. Kesimpulan, status dan peran tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling berkaitan erat satu sama lain. Hubungan erat ini disebabkan setiap status dijabarkan ke dalam peran-peran sosial yang dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi, sebagian besar dilakukan melalui belajar berperan, dan melalui konsep peran, kita dapat memahami individu sebagai pelaku yang aktif sebagai makhluk sosial. Maka dengan demikian, tidak ada peran tanpa status, dan begitupun sebaliknya tidak ada status tanpa peran. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang materi status dan peran sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.